dengan API level 31. Yang terbaru dinamain Snowcone. Lalu Android sendiri itu sifatnya open source atau bebas digunakan, dimodifikasi, diperbaiki, dan didistribusikan oleh para pembuat ataupun pengembang perangkat lunak. Makanya kita sering nemu Android itu digunakan di HP-HP yang satu HP dengan HP lainnya itu beda tampilannya atau fiturnya. Terus fakta lainnya juga Android itu operasi sistem mobile yang sangat digandrungi, yaitu mencapai 71%, sedangkan pesaingnya yakni iOS itu cuma 28%. Tapi menurutku di sini sebagai programmer kita juga nggak bisa semena-mena karena Android 71%, kita hanya pentingin Android aja. Jadi ya, tidak, kita juga harus belajar untuk yang iOS karena walaupun itu skalanya kecil, bisa saja di situ malah kekurangan programmer karena kita larinya ke Android semua. Dan juga iOS itu juga termasuk operasi sistem yang premium. Berikut contoh tampilan Android yang sudah dimodifikasi. Jadi yang sebelah kiri ini itu vanilla atau Android yang belum dimodifikasi. Lalu di sebelah kanan ini adalah contoh Android yang sudah dimodifikasi. Ini kayaknya punyanya Xiaomi deh. Oke, teman-teman, kalau misalnya terlalu cepat bisa aja ya, interupsi aja langsung ya. Langsung masuk Android Studio. Jadi di Android Studio ini sebenarnya ada 3 elemen penting. Yang pertama itu ada Gradle, kedua XML, dan yang ketiga itu Android SDK. Android Studio itu adalah program untuk membuat aplikasi Android atau kita sebut sebagai IDE, kepanjangan dari kerendekan dari Integrated Development Environment. Awalnya Android Studio ini Android Studio itu hasil modifikasi dari IntelliJ IDEA dari JetBrains. Selain sebagai editor, fitur developer IntelliJ yang handal itu juga masuk ke Android Studio. Salah satunya itu sistem build berbasis Gradle yang fleksibel. Apa itu Gradle nanti aku jelasin. Terus ada emulator juga. Lalu selanjutnya ada lingkungan terpadu tempat Anda bisa mengembangkan aplikasi untuk semua perangkat Android. Itu termasuk seperti TV, smartwatch, dan lain-lain. Terapkan perubahan untuk melakukan push dan research ke aplikasi yang sedang berjalan tanpa memulai ulang aplikasi. Jadi di Android ini, waktu kita ngerun di emulator atau mensimulasikan jalanin aplikasi Androidnya, terus kita ganti kodenya, itu nggak perlu ngerestart aplikasinya, tapi itu hanya untuk di bagian tampilan. Apabila ada perubahan di logikanya, maka aplikasinya tetap akan di restart. Terus ada template code-nya juga dan integrasi GitHub. Jadi kita nggak perlu, biasanya kalau mau pakai GitHub kan nulis di terminal bla 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 bla. Nah itu nggak usah, jadi langsung klik-klik aja selesai. Terus ada framework dari Android sendiri,
Itu juga sangat memudahkan kita dalam mengembangkan aplikasi Android. Alat lin untuk merekam performa, kegunaan, kompatibilitas versi, dan masalah lainnya. Jadi eh, selain kita eh, selain kita mencoba eh, aplikasi yang kita buat, kita tuh juga bisa melihat performanya. Jadi nggak asal buat terus jadi. Kita itu juga bisa bisa melihat performa, kegunaan, dan kompatibilitas versinya. Soalnya kan nggak lucu kalau misalnya kita eh, bikin aplikasi yang gede tapi lemot gitu kan. Terus ada dukungan C++ dan NDK dan bawaan untuk Google Cloud Platform yang memudahkan integrasi Google Cloud Messaging dan App Engine. Untuk dukungan C++ dan NDK ini setauku sih udah lama sih, dan sekarang udah jarang dipakai. Oke, tadi aku bahas apa sempat eh, nyinggung masalah Gradle. Gradle itu merupakan sebuah program yang dirancang untuk melakukan build secara otomatis. Oleh karena itu, Gradle juga disebut sebagai build tool. Gradle didesain agar dapat membuat multi-project yang berskala besar. Jadi, semua kode yang ditulis nanti akan dibuild oleh Gradle atau dikompil oleh si Gradle ini. Mungkin untuk aplikasi kecil, Gradle ini hanya sebagai hmm, peletakan peletakan kayak library GitHub gitu ya. Tapi nanti ketika kita udah mulai beranjak ke project yang lebih besar seperti kayak Gojek ya misalnya, itu udah pasti nggak cuman foldernya bukan cuman satu gini aja. Itu udah pasti ada kayak namanya modularization. Jadi nanti fiturnya itu ada foldernya sendiri. Terus selanjutnya itu ada XML atau Extensible Markup Language. XML adalah sebuah bahasa markup seperti HTML yang didesain untuk menyimpan dan mengantarkan data. Perbedaannya dengan HTML, XML didesain untuk menyimpan dan membawa data, sedangkan HTML didesain untuk menampilkan data. Jadi kalau yang teman-teman yang udah pernah ngoding di web, HTML itu langsung ketika kita ngoding HTML itu langsung ditampilkan di web. Sedangkan XML itu nanti dia akan dibuild oleh Gradle dan untuk waktu dia ini ditampilkan dia itu dirubah dulu menjadi object view oleh si Android. Terus nama tag pada XML bisa diciptakan sendiri, tidak seperti HTML yang sudah baku. Jadi kita juga bisa bikin custom layout sendiri atau custom XML sendiri yang bisa kita gunakan di aplikasi kita. Sebenarnya pada platform lain terdapat banyak fungsi XML, namun pada Android XML digunakan untuk menciptakan layout tampilan dari aplikasi Android, seperti gambar di samping. Jadi kayak yang tengah ini XML-nya. Selanjutnya ada Android SDK atau Software Development Kit. Android SDK dapat diibaratkan sebuah kotak yang memiliki berbagai macam peralatan untuk mengembangkan aplikasi Android, seperti debugger, software, library, emulator, sampel code, dan lain-lain. Ini sekilas gambarnya. Jadi di sini ada banyak SDK-nya. Kita tinggal centang lalu install. Kita ingin mendevelop aplikasi di Android versi berapa. Oke, masuk tahap instalasi. Pertama-tama itu kita pasti butuh Java karena Android itu di cara ngodingnya itu ada dua pilihan, bisa menggunakan Java, bisa juga menggunakan Kotlin.
Nah, tapi Kotlin ini dia itu berjalan di atas Java Java Runtime Environment. Jadi mau tidak mau kita juga harus install Java. Eh, Sebelumnya udah ada yang install Android Studio nggak ya? Mungkin yang udah install bisa raise hand. Udah Mas. Saya. Oke. Ya, ada yang udah, ada yang belum itu Mas. Oke, lanjut. Yang udah install, semoga nanti bisa ini ya, ikut prakteknya. Java, eh, Java saat ini bahasa yang digunakan untuk development Android adalah Java, C++, Go, dan Kotlin. Eh, Setauku sih C++ sudah lama ya nggak bukan nggak dipakai, cuman jarang aja. Terus Go ini baru, dan yang sekarang itu Kotlin. Jadi sebelum Kotlin itu yang disupport oleh Google itu adalah bahasa Java. Per 16 September 2020 kita fokus pada bahasa Java dan Kotlin. Oleh karena itu, kita diharuskan memiliki JDK atau Java Development Kit. Hmm, Oke. Oh ya, yang belum sebelumnya yang belum download Java bisa download Java terlebih dahulu ya. Ah, oh ya, downloadnya itu jangan yang JRE tapi JDK. Kenapa? Kenapa JDK? Soalnya walaupun kita pakai Kotlin, kita butuh debugger si Java itu sendiri. Mungkin aku kasih tahu. Hmm, 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 hmm. Bisa. Oh ya, aku juga saranin buat download yang versi 8 aja. Kenapa nggak ambil yang terbaru? Karena eh, kita tuh kan develop Android bukan semena-mena untuk, ya benar sih, untuk device yang terbaru. Tapi kan masalahnya konsumen kita itu nggak semuanya pakai device yang terbaru. Jadi Pak, setidaknya develop Android itu di Marshmallow atau Lollipop lah. Nah, sedangkan di Marshmallow itu biasanya itu masih pakai Java yang 8, versi 8. Ini nggak bisa dibuka. Ya, nggak bisa download di sini. Nanti yang penting tinggal download aja yang JDK 8. Setelah itu lanjut aja. Oh ini, ya nanti ambil yang 8 aja, jangan yang 11. Terus yang pasti kita harus download Android Studio buat ngembangin aplikasi Android dong. Nah, langsung ketik aja download, langsung paling atas harus isi. Nah, langsung download di sini.
Ya, teman-teman bisa download dulu ya. Mungkin siapa tahu nanti nutut kita bisa langsung praktekin. Oh ya, spesifikasi untuk Android Studio. Kalau aku sih yang penting itu minimal RAM 8 GB. Terus kalau bisa pakai SSD karena Android dalam pengembangan Android itu memakan banyak eh, read read dan write data di memori. Jadi kalau walaupun RAM-nya 8 GB tapi pakai hard disk, kemungkinan sih akan lambat dalam kompilasi eh, programnya. Tapi itu nggak apa-apa sih. Cuman emang ya Android Studio itu emang berat temen. Hmm, pengenalan Android Studio ini enaknya sih langsung praktek ya. Cuma teman-teman belum yang masih belum selesai download pasti kan ya. Hmm, panitia gimana? Ini mau nunggu download dulu atau lanjut aja? Halo, Dilanjut dulu aja Mas Andre. Dilanjut dulu lanjut aja. ya. Oh, pengenalannya ya. Benar. Ya. Jadi tampilan awal Android Studio ini kayak gini ya. Ini untuk versi 4.1.1. Kemungkinan aja yang terbaru sih udah berubah ininya tampilannya. Ini tampilan Project Wizard. Jadi kita dikasih beberapa template untuk memulai mengembangkan aplikasi kita. Uh, Terus di sini ada maksudnya activity. Jadi activity itu sebenarnya sebuah sebuah tampilan, sebuah tampilan tempat user itu berinteraksi. Jadi kalau mungkin teman-teman kalau di desktop itu kenalnya sama form gitu ya. Tapi kalau di Android itu namanya activity. Terus selanjutnya ada project configuration. Di sini kita bakal ditampilin tampilan eh, awal projectnya, settingan-settingannya, mulai dari nama, package name ini kayak biasanya kalau kita buka folder di Android itu kan ada com, terus masuk ke folder apa lagi, terus folder apa. Nah itu kayak gini. Biasanya diisi sama nama nama website si aplikasi. Terus save location ya biasa tempat kita nyimpan projectnya di mana. Terus language di sini ini kebetulan Kotlin sebenarnya ada tiga C++, Java dan Kotlin. Untuk Go aku belum pernah nyoba. Terus nah di sini ada minimum SDK. Yang kataku tadi setidaknya kita ngembangin Android itu di Marshmallow atau Lollipop. Terus di bawahnya juga ada pemberitahuan kalau kalau kita ngembangin di Lollipop, setidaknya ada 98% device yang bisa install aplikasi kita. Terus ini di bawahnya ada US Legacy Android Support Libraries. Ini sebenarnya ini ya untuk fitur lama. Jadi untuk sekarang itu udah ada yang namanya Android Jetpack. Jadi defaultnya yang bawah ini udah tidak tercentang. Jadi itu dicentang kecuali apabila kita memang perlu gitu.
Nah, ini tampilan awal Android Studio setelah kita create project. Jadi di bawahnya ada notif Gradle build. Jadi ini kataku tadi, Gradle itu akan mengcompile dulu eh, apa namanya programnya, codingannya, dan bar sebelah kanan itu loadingnya. Terus di bagian ini itu tempat kita nanti ngoding. Tools ini sejajaran tools yang penting buat kita ketahui. Yang pertama ini tombol palu itu buat build, teman-teman. Jadi semisal kita ngubah-ngubah nih di Gradle atau sesuatu yang memerlukan program codingannya itu di compile lagi. Jadi itu di build di sini. Setelah itu sebelah kanan ini itu ini list apa ya? List package kayak gitu. Tapi ini dibiarin aja harusnya kalau misalnya hanya project kecil. Terus yang ini kanan ini itu isinya list-list emulator yang kita punya. Oh ya teman-teman, karena Android Studio itu berat, aku saranin sih kalau mungkin ya yang spek device-nya sedikit kurang memadai, bisa pakai HP asli, maksudnya device fisik, jangan pakai emulator biar tidak tambah berat. Nanti caranya gimana biar aku jelasin. Terus sebelah kanan ini tombol run yang kayak tombol play ini. Terus tombol kayak restart, terus ada A itu maksudnya dia nge-restart activity. Yang kataku tadi kalau misalnya kita ngubah tampilan, kita nggak perlu nge-start, maksudnya nge-run. Jadi kalau nge-run itu dia nge-boot aplikasinya dari awal. Sedangkan kalau restart activity ini dia itu cuman nge-restart activity yang berjalan. Jadi tampilannya langsung berubah. Fitur ini nggak bisa dipakai kalau kataku tadi kita ngubah-ngubah logic di Android-nya. Terus sebelah kanan ini apa? Lupa. Ya, kita skip aja itu dulu. Oh, itu. Ini buat restart ininya, logic. Aku lupa. Tapi aku jarang sih pakai ini. Kalau ada logic, mesti aku build ulang. Soalnya terkadang itu malah error. Ini, ininya nggak mau. Soalnya ya logic sih mending di build ulang sih. Terus yang kanan ini, yang model kumbang ini untuk dibagi. Jadi kita jalanin aplikasinya itu dari awal udah dalam mode debug. Terus sebelah kanan ini, nah ini aku juga lupa untuk apa. Terus yang kanan ini Android Profiler. Jadi ini yang untuk menampilkan performa aplikasi kita dari penggunaan CPU, RAM, VGA dan lain sebagainya. Terus yang kanan ini untuk attach debugger. Jadi kalau misalnya kita ngeran codingan kita kan udah jalan nih, tapi dia bukan dalam mode debug. Terus apabila kita ingin masukin mode debug, kita nggak perlu mencet yang mode kumbang di sini. Jadi kita langsung mencet yang sini. Jadi dia otomatis langsung masuk dalam mode debug. Terus yang kotak ini buat stop aplikasi yang berjalan. Terus yang folder roda birunya ini itu isinya SDK tadi, list SDK yang di awal tadi itu. Yang kanan ini, nah ini aku lupa juga apa. Soalnya aku jarang pakai juga sih teman-teman. Terus yang kanannya lagi ini model gajah ini namanya Gradle Sync. Jadi ketika kita ngubah-ngubah di bagian Gradle,
kita itu wajib untuk mencet tombol ini. Jadi dia Gradle-nya akan ngebuild untuk menyesuaikan dengan apa yang kita ubah. Kalau kita nggak ngebuild terlebih dahulu, maka codingannya nggak nyambung. Dia itu error. Ini dari mana? Kok bisa-bisa ada ini? Gitu. Jadi kita harus nge-sync dulu Gradle-nya. Terus yang kanan ini, yang model HP ini isinya list-list emulatornya. Jadi kita kalau mau bisa buat banyak emulator. Dan yang kanannya ini, oh iya sorry. Yang folder ini sebelah kiri ini, bentar. Yes. Yang folder kotak ini itu udah struktur kalau nggak salah. Sorry, lupaan. Yang ini struktur, sedangkan yang kotak ini itu underscore SDK, kebalik. Data Android struktur sendiri itu kalau nggak salah isinya ini itu itu isinya Gradle tapi udah kayak di apa ya, udah dirangkum gitu, kayak dipersingkat, jadi kita lebih enak gitu lihatnya. Kan kalau lihat Gradle teks Gradle-nya sendiri kan modelnya itu cukup seperti ini ya codingan. Kalau yang pakai yang tadi yang folder biru itu dia lebih ringkas, tapi nanti kita coba aja langsung di Android-nya, Android Studio-nya. Project Explorer dan Editor ya, ini seperti biasa susah sih kalau nggak dipraktekin, tapi nanti kita coba praktekin aja, semoga teman-teman selesai semua ya downloadnya. Navigasi di Android Studio itu ada di sebelah kiri. Ini mulai dari yang paling atas itu biasanya app itu ini bisa diubah ya, nggak harus app. Jadi ini ngikutin package name tadi yang di awal waktu kita buat project baru. Terus ada manifest, di dalamnya itu ada settingan aplikasi kita yang kita buat. Terus setelah itu ada main activity. Nah ini kataku tadi, ini tempat logik dari pengembangan aplikasi Android. Bentar. Terus ada folder rest. Folder rest itu isinya resource kayak gambar, font, video, teks. Soalnya iya, teks, string dan lain sebagainya. Soalnya waktu kita bikin layout itu string itu sebaiknya ditaruh di folder resource. Kenapa? Karena dengan kita taruh di folder resource atau res ini, kita akan lebih gampang kalau misalnya bikin aplikasi yang multi language. Jadi bisa langsung di translate gitu. Kalau kita taruh di XML secara hardcode, maka kita harus bikin atau ngubah secara manual juga. Itu aja sih. Terus bawahnya ada Gradle script. Ya ini kumpulan settingan-settingan dari Gradle. Tapi yang paling penting itu ya yang build Gradle ini, dua ini. Untuk yang bawahnya sih jarang sih aku bawa, kecuali ini paling ProGuard rules ini biasanya mengenai ini sih, safety dari codingan kita. Soalnya kadang ada oknum yang biasanya aplikasi kita itu di reverse engineering. Teman-teman mungkin yang
pernah dengar reverse engineering? Jadi itu sebuah aplikasi yang di apa ya? Di decompile. Jadi dia jadi bentuk codingan lagi. Jadi bisa takut. Jadi si oknum ini bisa lihat codingannya kita. Kan kita juga nggak mau dong kalau misalnya ada eh, hal-hal penting yang dicontek atau diapain sama oknum yang nggak bener. Terus ini tool window bar ini di bagian bawah ya, sebelah sini. To do ini cuman buat catatan aja sih. Biasanya kita kalau misalnya ngoding tuh kan sering kelupaan, jadi kita kasih label to do. Nah, nanti list to do-nya itu bisa kelihatan di sini. Terminal, jadi kita juga bisa buka terminal di Android Studio. Teman-teman yang suka pakai terminal silahkan dipakai, cuman aku golongan yang jarang sih pakai terminal, soalnya sudah ya semua sudah disediakan ya. Kayak tadi GitHub itu udah langsung bisa diakses tanpa pakai terminal. Terus database inspector ini fitur baru juga. Jadi dulu itu kalau kita ngoding Android, kita itu nggak bisa melihat pergerakan data di database. Jadi kita harus manual ngeceknya, input, hapus, update, gitu-gitu deh. Nah, dengan adanya database inspector ini kita bisa tahu jalannya data ini. Dan kita langsung bisa rubah-rubah datanya di situ juga. Terus profiler tadi itu yang kalau aku untuk mengamati performa dari aplikasi kita. Selanjutnya ada build. Build ini isinya uh, proses build yang dibuild di proses kompilasi codingan yang kita buat nanti akan tampil di build ini. Locket. Nah, locket ini isinya informasi-informasi di dalam HP kita atau emulator. Jadi kalau misalnya aplikasi kita ada error, ada yang aneh atau crash, itu akan masuk di locket. Atau kita bikin sesuatu apa ya? Kita bikin suatu komen untuk ngeprint teks gitu ya. Tapi kita nggak mau munculin di aplikasi kita. Jadi cuman buat tanda aja. Nah, itu munculnya nanti di locket. Terus ada Gradle, ya itu Gradle isinya proses informasi-informasi Gradle build itu semua masuk di situ. Terus struktur proyek. Setiap proyek di Android Studio berisi satu atau beberapa modul dengan file kode sumber dan file sumber daya. Jenis-jenis modul mencangkup modul aplikasi Android, modul pustaka, modul Google App Engine. Modul aplikasi Android itu jelas dari Android sendiri dong. Modul pustaka itu jadi di Android itu kita bisa pakai modul buatan orang lain. Jadi biasanya kalau aku sih itu pakai modul ini, tampilan untuk kayak konfirmasi gitu. Kan itu sering tuh kita bikin dialog kalau misalnya kita mencet terus apakah Anda bla 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 yes or no. Nah, daripada aku bikin dari awal, jadi aku pakai modul yang udah dibuat orang lain, terus aku masukin di Gradle. Jadi aku langsung pakai aja, nggak perlu buat dari nol. Jadi sih. Terus modul Google App Engine sendiri itu kayak mungkin teman-teman agak asing ya, tahu ya kayak Firebase dan bla bla bla, pokoknya yang mencangkup layanan Google itu masuk di Google App Engine. Oh ya, ini yang aku jelasin tadi, manifest, terus ada bagian Java itu atau logiknya, REST itu yang untuk media, Gradle yang untuk Gradle sendiri. Nah,
merupakan file yang wajib di setiap aplikasi Android. Dari file ini, sistem Android dapat mengetahui permission apa aja yang dibutuhkan oleh aplikasi tersebut. Semisal izin akses lokasi, mikrofon, kamera, bla bla bla, dan lain sebagainya. Selain itu juga terdapat package name komponen aplikasi seperti activity, service, broadcast, receiver, dan content provider. Tapi kita cukup fokus ke activity aja dulu, service, broadcast, dan lain-lain. Nanti bisa di belakang-belakang. Oh ya, untuk izin ya. Jadi semua izin di Android itu nanti masuk di manifest. Kalau misalnya nggak ada di manifest, aplikasi kita pasti error. Karena kita mau ngakses, misalnya mau ngakses mikrofon, tapi di manifest kita nggak kasih izin gitu. Jadi sama Android langsung ditolak. Nah, biasanya yang terjadi adalah teman-teman itu udah bikin fiturnya gini, tapi lupa ngasih akses, ngaruh aksesnya, jadi ya nggak jalan. Dan juga selain itu juga kadang ada yang sudah naruh izin di manifest tapi dia nggak minta izin. Ada yang namanya request permission. Jadi kalau misalnya kita pakai aplikasi kan ada tuh, aplikasi ini membutuhkan akses kamera bla 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 bla, setuju atau tidak. Nah, itu juga harus di coding, harus ditampilin sendiri. Nggak bisa langsung otomatis. Itu update. Itu mulai dari Android, Jelly Bean udah kayak gitu kayaknya deh. Jelly Bean atau Marshmallow gitu. Tapi kalau sebelumnya itu otomatis. Terus Java itu berupa folder source code ya, logic semua logic tuh masuk di Java tadi. Nah ini tadi kataku bagian resource atau REST, udah drawable, layout, bitmap, dan value ini yang tempatku, yang kataku tadi naruh string itu taruh di situ. Warna, terus dimensi itu maksudnya kayak jarak apa ya, jarak tampilan gitu. Jadi kita nggak mau dong naruh di mana, di XML-nya kita naruh satu-satu gitu. Mending kita taruh di value terus kita panggil aja. Jadi lebih konsisten ukurannya. Terus Gradle script ya, ini berupa source code konfigurasi Gradle untuk nge-build aplikasi itu sendiri. Oke, harusnya sih udah masuk praktek ya. Coba deh lihat teman-teman yang udah selesai downloadnya mungkin, atau sudah selesai install, bisa resend mungkin. Yang udah install Android Studio bisa raise Andre, monggo. Oh itu ada Mbak Astri. Yang lain? Oh, ada Mas Ril. Ada Safi ini di chat sudah Kak. Oke. Ada Daniel Hendra Surya sudah DLC. Oke. Bisa dilanjut sih Mas Andri, langsung ke praktek aja. Oke. Langsung aja mungkin. Nah, kalau teman-teman baru download sekarang, seharusnya sih tampilan yang terbaru kayak gini ya. Tadi itu versi 4.1.1, sekarang udah nyampe ke 2020.3.1. Format versinya udah beda.
Hmm, mungkin yang pertama ada customize. Ini tempatnya untuk custom tema di Android Studio kita. Terus ada plugin, itu isinya untuk plugin-plugin yang kita pasang. Kalau teman-teman butuh yang banyak, yang lain-lain, kita bisa ke marketplace, terus kita search apa, terus kita tinggal install aja. Ini untuk benar biasa. Kalau mau teman-teman mau belajar lebih banyak, bisa langsung masuk linknya juga. Itu udah ada dokumentasi sebanyak-banyaknya, tinggal semangatnya aja untuk belajar. Terus langsung aja dari new project ya. Nah, ini sedikit berbeda mungkin, tapi harusnya sama aja. Ini template projectnya. Kita bisa dari nol, dari no activity, benar-benar literally nol. Atau biasanya aku sih pakai empathy ya, empathy activity langsung. Terus ini juga banyak sih, ada add mode, full screen, button navigation, itu bisa dipakai. Cuman aku saranin untuk tetap pakai yang empathy, soalnya kalau kita pakai template yang ngikutin dari Android, biasanya itu banyak kode-kode yang kita nggak butuhin tapi sama Google ditaruh gitu, dikasih. Jadi kita akhirnya effortnya, memang kita nggak perlu effort buat ngetik dari awal, tapi kita harus ngehapusin satu-satu gitu kan. Kalau misalnya kita hapus semua atau sekaligus itu kadang error. Jadi aku biasanya pakai empty. Terus ini ada native C++, tapi aku juga jarang pakai. Yang sering aku pakai itu empty activity sama si fragment plus view model. Itu aku sering pakai. Apa itu fragment, apa itu view model, nanti mungkin di pertemuan selanjutnya ya. Terus di sini juga ada Wear OS, ini untuk smartwatch, bisa blend activity juga, ada Google Map, ada watch face kalau kita mau bikin tampilan jamnya, ada Android TV. Terus otomotif ini biasanya di mobil itu udah ada Android Android apa ini, entahlah. Kalau di iOS kan Apple CarPlay, kalau di Android namanya apa aku kurang paham. Oke, aku langsung pakai empty activity aja. Nah, terus di sini kataku tadi tempat ngasih nama, aku kasih terus ada package name juga di sini. Di sini kan com example, terus DDSC bla 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 bla. Ini nggak boleh dijarak, jadi harus di titik. Jadi nanti struktur aplikasinya itu atau foldernya itu ada, pertama itu foldernya com dulu, terus example, terus JDSC study jam 1. Terus save location language di sini ada 2. Oh, C++ nya nggak ada ternyata. Mungkin karena kita nggak milih yang native C++ tadi, jadi nggak ada. Terus ini tadi minimum SDK, aku taruh di lollipop. Terus nah ini juga ada yang use legacy Android support APIs. Jadi dia di set untuk tidak dipakai dari API level 29. Level 29 itu dari Android Q. Jadi kalau misalnya, tapi Android Lollipop pun juga sebenarnya udah nggak perlu pakai ini, kecuali emang benar-benar butuh baru. Soalnya ada orang, personally temanku itu karena dia nggak biasa sama cara barunya Google, dia harus akhirnya pakai yang legacy Android. Mungkin sekarang masih disupport, tapi kan sebaiknya kita ngikutin yang terbaru gitu kan, soalnya biar lebih
lebih tahan lama aja aplikasinya. Soalnya kan kalau misalnya kita masih pakai legacy support, legacy Android support library sini, takutnya siapa tahu nih 2 tahun atau 3 tahun ke depan udah deprecated atau udah tidak diupdate lagi. Jadi sebaiknya kita ikutin yang terbaru. Terus langsung klik finish saja. Nanti si Android Studio-nya akan langsung nge-build. Ini sebelah kanan. Mungkin teman-teman untuk yang pertama kali nge-run Android Studio prosesnya akan sedikit lebih lama, tapi itu nggak apa-apa, itu normal. Oh ya, dalam pas ngoding Android itu juga kita butuh koneksi internet. Soalnya ketika Gradle itu sinkronisasi kayak gini, nge-build Gradle, dia itu sebenarnya juga mendownload aset-aset yang nggak ada gitu. Jadi sebenarnya, nah ini kan ada download. Nah, jadi dia itu sambil mendownload. Jadi ngoding Android itu juga siap-siap paketan dan koneksi yang cepat sih. Masa kita setiap kali Gradle atau kita ngerun aplikasi lama nunggu itunya, nunggu build-nya. Oke, aku tunggu dulu. Harusnya sih ya, ini anu sih emang lama sih, tapi nggak apa-apa. Halo Mas Andre, izin interupsi ya. Itu apa namanya ada yang nutupin Mas di share screen-nya. Mungkin bisa di share screen lagi Mas. Nama. Ya, ya itu nutupin Mas. Oh bentar. Terima kasih Mana nggak? Mas. Oke. Oke, udah Mas. Teman-teman kalau yang udah apa Gradle build-nya udah selesai bisa chat ya, biar tahu udah sampai mana prosesnya. Nanti yang tadi juga install Android Studio juga bisa keep up biar bisa ikut praktek bikin ini. Oh ya sebenarnya ini udah bisa di run sih, udah ada hello world. Tapi nanti kita coba modifikasi sedikit. Kalau ini waktunya harusnya detek sih, jadi nggak apa, ditunggu aja Gradle-nya. Halo, tes. Izin masuk, Mas Ya, Andre. Itu ya. kayak itu deh, apa? Tulis-tulis share screen-nya agak nutupi, Mas. Mungkin bisa pas share screen agak dipinggirin gitu. Soalnya pas di share screen tuh kayak ada kayak kotak-kotak gitu. Hmm, oh, Itu yang tulis wait, share wait, wait. screen itu, Mas. Masih ada nggak? Masih ada tapi itu apa? Udah nggak seberapa nutupin kayak tadi, Mas. Tadi kali Hmm, besar banget. Oke, makasih ya, Mas. oke. Oke, 2 orang mudah ya.
Aku tunggu sampai jam 8 aja mungkin ya, baru lanjut lagi. Biar teman-teman bisa keep up dulu. Boleh Mas. Ini sih Mas, sudah jam 8, monggo dilanjut aja materinya Mas. Oh iya. Oke, aku lanjut ya. Eh, jadi aku mau coba bikin modif di bagian layout biar teman-teman sedikit tahu layout yang di Android. Sebentar. Nah, yang tool ini itu untuk ini ya, ngeliatin SML. Bisa kalau mau ditutup semua tinggal input. Pertama, untuk nampilin text hello world itu kita pakai namanya text view. Terus sebelum itu juga, sebelum kita masuk ke text view sendiri itu, kita itu punya sebuah parent layout. Kayak yang pertama ini ada constraint layout. Jadi kalau ini dihapus, constraint layout itu yang putih ini. Jadi kalau aku misalnya tambahin background terus black gitu, nah dia akan berubah warnanya. Propertinya sendiri itu ada banyak ya, ada background, ada color dan lain sebagainya. Cuman nanti itu bisa lebih lanjutin di nanti belakangan. Oke. Android itu sebenarnya ada 3 parent view. Ada constraint layout, terus ada yang namanya linear layout, terus ada namanya
relative layout. Kegunaannya juga macam-macam. Kalau constraint itu dia itu sistemnya itu sebenarnya constraint ini sudah lama, cuman yang sangat direkomendasikan oleh Google itu sebenarnya adalah constraint. Kenapa constraint? Nanti kita lihat bedanya. Kalau constraint itu kita bisa langsung masuk ke bagian desain, terus kita bisa drag and drop. Itu kelebihan pertama constraint. Jadi kita bisa mau text view, kita tarik aja dari sebelah kiri ini. Nah, text view. Terus constraint itu membutuhkan titik vertikal sama titik horizontal. Jadi kalau misalnya kita punya horizontal aja itu nggak bisa. Jadi harus minimal ada vertikal dan horizontal. Jadi kita tarik aja ke atas. Terus yang kanan kita tarik ke kanan. Nah ini baru kita bisa geser. Kalau misalnya nggak ada garis vertikal, nggak ada titik vertikal sama horizontalnya, dia bakal error, nggak bakal tampil. Mungkin di displaynya akan tampil, tapi nanti pas waktu di run dia nggak akan tampil. Lalu untuk di constraint, di constraintnya ini sebelah kanan ini ada kotak ini. Ini ada work content, terus ada fix sama match constraint. Perbedaannya adalah kalau fix berarti dia fix, tingginya 324 jaraknya sama layar paling atasnya. Terus layar paling kanannya atau horizon ini yang karena ini menuju ke kanan jaraknya 198. Yang kalau kita pakai fix, yang dikhawatirkan adalah kan HP Android itu layarnya ukurannya beda-beda. Jadi kalau misalnya kita taruh 168 ini di layar berapa inci ya? Lihatnya ini di layar pixel ukuran 5 inci 1080 kali 920. Nah, kalau kita pakai layar yang lebih kecil misalnya, yang terbaru kan sekarang lebarnya lebih sempit tapi lebih panjang kan, kayak pixel 4A misalnya. Nah, dia itu posisinya berubah, harusnya tadi kan kayaknya ada di tengah tapi dia agak atas ya. Nah, cara mengatasi itu kalau kita pakai constraint layout, kita itu misalnya ini aku mau taruh tengah, jadi kita tarik aja ke kiri juga terus sama ke bawah. Nah terus kita ganti ininya jadi wrap content. Wrap content itu ukuran dari text view ini dia akan menyesuaikan dengan isi konten di dalamnya. Jadi kalau ini panjang dia akan melebar. Misalnya kita propertiesnya bisa di kanan ini ya, bisa di scroll kayak ini misalnya teks. Misalnya kita di enter, nah dia kan akan ganti. Dia akan menyesuaikan lebarnya. Semakin panjang, dia semakin lebar menyesuaikan. Bedanya dengan yang tadi dengan fix itu kalau misalnya kita balik lagi ke yang layar 5 inci, nah dia akan tetap di tengah. Balikin. Terus kalau misalnya ada objek lain gimana? Misalnya aku tambahin button nih sini. Nah ini kan udah VC semua. Aduh, ya tinggal buttonnya
kasih aja ke hello world-nya atasnya. Terus kita bikin, oh ya ini jaraknya 16 misalnya, kanan terus sorry. Nah seperti ini. Nah, jadi si button ini akan berada di bawahnya hello world dengan jarak 16 dp. Jadi satuan di Android itu namanya dp. Mau kemanapun hello world, misalnya hello world di sini, buttonnya akan ikut dengan jarak tetap 16 gitu sih. Misalnya ini kan kiri kanannya ada, ini buttonnya duduk di tengah, terus tetap mengikuti di bawahnya hello world. Berarti yang kiri kita tarik ke kirinya hello world, yang kanan kita tarik ke hello world juga. Udah, jadi misalnya hello world ini digeser, dia akan ikut. Nah, itu untuk constraint. Terus ada lagi yang namanya linear layout. Nah, di khusus linear layout ini akan lebih baik itu kalau mau di manual. Soalnya kalau kita pakai desainer seperti ini justru akan semakin susah. Ini dihapus dulu. Terus oh ya, dalam penulisan XML sendiri, pas buka tag itu rata-rata sih pakai huruf besar. Misalnya linear layout berarti depannya huruf kapital linear, nah kita langsung enter aja. Nah, linear layout itu sebentar, di PPT ada nggak ya? Oh nggak ada. Linear layout itu dia itu statis, dia orientasinya itu harus didefinisikan. Mungkin teman-teman yang udah ngambil web agak familiar ya yang konsepnya linear layout. Jadi misalnya aku tambahin text view kayak tadi, width-nya web content, width-nya web content, terus ya sih. Jangan lupa teman-teman kurung tutupnya. Untuk naruh kurung tutup langsung slash aja, dia langsung otomatis tutup. Nah bedanya kalau di sini tuh nggak bisa ditarik harusnya, tuh kan? Walaupun kita tarik dia tetap ke kiri. Jadi kita harus definisiin manual, misalnya kalau mau di tengah itu, kalau di linear layout itu pakai gravity. Nah, center. Kenapa ke bawah? Karena centernya itu vertikal. Kalau mau horizontal itu ada lagi. Nah, itu ada center horizontal. Nah, ini kan enggak oh iya, dia nggak mau horizontal. Kenapa? Karena size-nya hello world dia kan web content, width-nya nih dia kan akan menyesuaikan sama si konten di dalamnya. Jadi kalau misalnya mau kita horizontalin, kita mau ditaruh tengah-tengah, kita harus yang namanya match parent. Match parent itu dia itu akan menuhin sepanjang yang dia bisa gitu sama ukuran layarnya, baru kita bisa. Aduh, sorry. Sorry.
Enggak mau. Bentar ya teman-teman. Oh iya, sorry, bukan pakai grafik, bukan, tapi apa, bukan layout Gravity ya, tapi Gravity. Jadi teksnya baru dari tengah. Terus maunya taruh, kita maunya bikinnya ada di tengah sini ya, biar kayak tadi si constraint. Berarti kita bisa bikin transparan juga. Terus kita bikin. Nah, dia bakal berada di tengah. Nah, tapi kalau misalnya kita tambah tekstur lagi, dia nggak bakal kelihatan. Kenapa? Karena si hello world yang di atas aja, dia itu udah match parent gitu, udah menuhin satu layar. Caranya biar tampil gimana? Oh ya, di sini juga ada merah ya. Nah, itu ada tulisannya juga, wrong orientation, no orientation specified. Jadi si linear layout nih bingung. Ini layoutnya itu horizontal atau vertikal. Nah, caranya itu untuk definisi, kita harus definisiin orientasinya terlebih dahulu. Nah, tadi itu kayak ada yang jalan kan, kayaknya ke bawah. Terus biar dua-duanya muat, kita balik lagi ke wrap content. Nah, ini baru muncul yang kedua, ada di sini. Tapi dia menuhin satu layar nih. Kita bisa main-mainin di sini ya, di propertiesnya aja sih. Nah, kita bisa taruh tengah. Karena si parentnya itu kita bikin gravity-nya center. Jadi semua yang kita inputkan di dalam linear layout atau view groupnya ini, kan ini linear layout atau sudah text view, itu di dalamnya akan ke tengah semua karena kita definisikan center. Nah, selain itu juga kita tuh juga bisa bikin linear layout di dalam linear layout. Terus kita kasih orientasi horizontal. Nah, di dalam sini misalnya kita kasih text view lagi. Oh iya, belum kasih teks. Nah, dia akan muncul di situ. Jadi di dalam linear layout ini akan ada linear layout lagi. Itu kalau pakai linear layout. Kalau kita pakai constraint tadi bisa. Jadi dalam constraint kita ada linear, itu bisa. Tapi itu tidak disarankan oleh Google karena itu juga akan membuat XML kita itu terlalu kompleks. Jadi ketika XML ini muncul di aplikasi kita atau view-nya ini muncul, itu butuh processing yang lebih dari biasanya. Walaupun kita mungkin nggak kerasa kalau cuman
aplikasi kecil. Tapi kalau sudah aplikasi yang skalanya gede, itu bakal kerasa. Karena performa itu kalau HP-nya misalnya bagus atau yang mahal gitu mungkin speknya bagus, ya nggak ada masalah. Cuman kan yang masalah kalau misalnya eh, HP klien kita itu eh, tidak sebagus itu gitu. Jadi kita harus pikir di situ. Terus ada yang namanya tadi relative layout. Relative layout itu sebenarnya eh, mirip seperti ini, kayak hybrid ya, kayak linear sama si tadi constraint. Jadi relative layout itu juga bisa pakai Gravity. Tapi kita juga bisa langsung, nah, ada namanya baru AI, center invariant. Terus ini tipenya boolean. Nah, dia langsung ke tengah. Nah, kita bisa lihat juga garis di atas ini, grid-nya juga mirip seperti yang di constraint tadi. Ketika kita pakai all content. Cuman bedanya ini kita bisa lebih fleksibel aja sih, kita bisa nulisnya manual gitu kan, bisa kita modifikasi lebih dari si center constraint layout. Kalau ditanya bagusan yang mana, Google itu udah nyatain kalau lebih bagus pakai constraint. Tapi itu tergantung pada kasus kita nanti waktu ngoding. Nggak selalu harus pakai constraint. Terkadang kalau kita pakai constraint justru malah menyusahkan, karena constraint itu sebenarnya ngodingnya tricky gitu. Kalau misalnya kita tarik kanan kirinya itu salah sedikit, nanti bakal amburadul gitu. Ketika kita ngubah satu elemen atau ngehapus satu elemen saja di constraint, itu bisa berefek ke yang lainnya. Sama kayak relatif itu juga mirip-mirip. Jadi urutannya itu constraint yang terbaik, terus kedua itu relatif, yang terakhir itu linear. Yang paling dasar, yang paling awal sebelum ada constraint dan relatif itu ya linear yang dipakai. Cuman sekarang constraint itu, dulu constraint nggak dipakai karena itu masih baru dan masih layout editornya Android Studio itu tidak sebagus sekarang, masih banyak bug dan lagnya. Nah, tapi sekarang sudah lebih bagus dan harusnya sih pakai constraint nggak masalah, justru bagus. Oke, aku lanjut ini pakai constraint tadi biar teman-teman lebih gampang juga, kan tinggal geser-geser nih. Walaupun jadinya mungkin ini ya jadinya nggak menarik gitu kan, soalnya nggak ngetik-ngetik. Karena kan kalau ngoding itu lebih kelihatan keren kalau ngetik gitu. Terus kita tambahin button. Button ini kita juga bisa ganti-ganti teksnya, misalnya terus setelah itu nah ya teman-teman, kalau misalnya aku terlalu cepat tolong diinterupsi misalnya, atau butuh
mau lihat ininya atau gimana, langsung interupsi aja. Terus aku masuk ke bagian, oh ya ini ya, kita coba jalanin aja dulu ya. Itu ini sudah bisa dijalani. Pertama, sorry, gimana bisa? Teman-teman mungkin yang belum, di sebelah sini kataku tadi tempatnya emulator. Teman-teman yang belum pernah install emulator bisa langsung ke ini APD Manager. Nah di sini aku kan udah punya satu nih. Kalau mau bikin baru kita bisa langsung create virtual device, terus kita pilih device-nya yang mau yang mana. Nah terus kita pilih versinya. Nah sebelum itu kita juga harus download dulu. Harusnya sih kalau baru install harus, ini belum tersedia sih. Jadi teman-teman harus download dulu. Terus tinggal klik next. Udah tinggal finish. Nah, nanti akan muncul yang baru. Nah, itu untuk yang pakai emulator. Kalau yang pakai device fisik, di sini ada. Pertama-tama yang diperluin adalah teman-teman harus aktifin USB debugging di HP masing-masing. Caranya itu setiap HP beda-beda, cuman biasanya itu di bagian about phone, terus diklik versi Androidnya berapa kali gitu, 5 kali atau berapa kali. Teman-teman bisa ngecek aja di Google ya, ininya setiap tipe HP-nya, terus diaktifin. Sama juga jangan lupa yang di bagian di scroll bagian bawah itu ada debugging USB, itu di on. Setelah itu sambungin HP-nya ke laptop. Nah, harusnya sih bakal muncul kayak gini, izinkan debugging USB kalau berhasil. Atau kalau belum muncul mungkin itu karena kita belum ngeran aplikasinya aja. Nah kalau udah berhasil kesambung, dia tuh langsung ada di list yang tadi. Kalau misalnya tidak bisa tersambung, kemungkinan teman-teman harus install ADB driver. Bentar teman-teman. Terus tinggal dijalanin aja. Oh ini bagian run ya. Oke. Aku langsung coba run aja ya. Jadi mencet tombol run di sini. Yang tombol play tadi. Nah ini lumayan berat nih. Kalau sambil zoom sambil kan emulator kayaknya. Tapi dia masih loading. Nah ini setiap kita ngeplay atau nge-run aplikasi kita itu pasti Gradle-nya nge-boot lagi. Nah ini udah muncul. Ini bisa dipencet tapi gak ada reaksi apa-apa karena kita juga nggak ngapa-ngapain di bagian logic ya. Warnanya ungu, kalau misalnya mau ganti tinggal color. Ini untuk teksnya, teks color.
Kalau untuk buttonnya sendiri kalau nggak salah pakai background isinya black. Sorry, bukan background theme. Nah, atau bisa pakai hexa. Misalnya pada terus diklik bagian kirinya ini kan pakai hexa, tinggal diganti aja misalnya biru. Nah, terus kita bisa langsung yang start activity aja karena kita cuman ganti view-nya, nggak ganti logic. Nah, dia gradable dulu tetap, tapi nggak selama yang di awal. Nah, dia langsung berubah. Oops. Oke, punya teman-teman ada yang masih bermasalah? Mungkin langsung bisa ngechat atau ngomong, jangan apa-apa. Oh ya, juga kalau teman-teman tadi misalnya pilih minimum minimum SDK-nya itu Lollipop atau yang lain, teman-teman itu harus pergi ke SDK Manager. Nah, terus teman-teman centang SDK-nya yang tadi minimumnya apa. Soalnya di sini tuh dia bakal minta kayak persetujuan gitu. Tadi aku taruh di Lollipop, nggak tahu kenapa. Harusnya sih download lagi ya. Cuma ini bisa tiba-tiba. Terus tinggal di apply, terus dia bakal download dan lain-lain. Terus tinggal di oke, ditunggu setelah selesai prosesnya, coba di run lagi. Harusnya sih udah bisa. Itu aja sih kalau cuman bagian hello world atau layouting. Tapi kalau bisa waktunya masih ada sih. Aku coba ini ya, kasih mungkin caranya kita interaksi sama si button layoutnya ini. Jadi di Android versi, bukan Android, tapi Android Studio versi yang terbaru ini kita udah nggak bisa pakai cara Kotlin yang dulu. Bukan nggak bisa, tapi tidak disarankan. Jadi cara yang terbaru itu kita itu harus pakai yang namanya view binding. Ini mungkin teman-teman cukup ikutin aja ya. Ini aku pakai bahasa Kotlin ya teman-teman. Soalnya ya aku juga udah lama nggak pakai bahasa Java. Sorry, ada yang ketinggalan di oh ya, ini tampilan isinya dari build Gradle. Untuk pakai yang cara terbarunya si Google tuh kita harus definisiin satu lagi di Gradle, namanya itu view binding sama dengan
Terus kita sih. Push. Sorry. Android. Oh, kebalik. Mau tanya jawab. Oke, sayangnya nggak bisa lanjut ya, teman-teman. Kita coba nanti. Oke, aku kembaliin ke panitia. Nah, oke. Terima kasih Mas Andre untuk materi malam hari ini. Itu tadi mungkin sebagian besar udah cukup ke pertemuan 2 sih, tapi nggak apa-apa, nanti pertemuan 2 dibahas lagi sama pemateri yang Oke, lain. iya baru Oke. awal-awal sih. Nah, sekarang sesi tanya jawab nih, barangkali ada teman-teman yang mau tanya ke Mas Andre masalah Android tadi, atau mungkin ada yang masih bingung, monggo. Bisa resen atau langsung on mic atau on cam juga bisa. Kalau izin tanya ya Mas Andre ya. Iya. Tadi kan dijelasin ada constraint layout, ada relative layout, ada linear layout. Nah, penggunaannya masing-masing itu ada case apa gitu loh, Mas. Jadi maksudnya ada case khusus enggak yang butuh linear layout, atau ada case khusus yang butuh constraint atau butuh relatif gitu. Terus kalau Mas Andre sendiri tuh lebih sering pakai yang mana? Oke. Untuk case-nya sendiri, ya tergantung sih. Soalnya kita kan kalau misalnya kalau constraint gini, ini kan cuma dua gitu. Mungkin masih gampang. Kita ngaturnya masih tinggal geser dua gitu kan. Tapi kalau sudah banyak, terus di dalam itu ada kayak kotak apa model-model yang aneh gitu. Constraint itu mungkin kelemahannya waktu kataku tadi, waktu dia narik garis ini ke bagian kiri kanannya itu. Ketika ada satu yang keliru, maka dia akan keliru semua. Begitupun juga kalau misalnya tiba-tiba nih kliennya minta revisi, terus teman-teman pakai constraint. Nah, revisinya itu walaupun sedikit, biasanya itu bakal nyambung ke yang lain. Jadi kayak misalnya nih, ini kan, oh ya, sorry nggak share screen-nya. Oh, kayak tadi lah, misalnya bagian ada teks, ada button kan. Kan buttonnya itu ngikut ke ininya, ke mana? Ke teksnya. Ketika teksnya dihapus, maka itu kita tuh juga harus ngatur si buttonnya lagi. Itu kelemahan dari constraint. Terus relatif sama linear itu eh, yang biasanya aku sering pakai sih. Jadi aku kombinasiin keduanya. Jadi di awal tuh aku pakai relatif, di dalamnya aku tambahin lagi linear. Kenapa? Karena dia eh, tidak terlalu strict gitu. Kalau constraint tadi kan harus kita definisiin titik vertikal sama titik horizontalnya. Sedangkan relatif sama linear kan kita cuman cukup eh, definisiin orientasinya kemana sama gravitinya doang gitu kan. Jadi ketika satu view itu dihapus, yang lainnya udah tetap di situ, nggak bakal pindah. Uh, untuk penggunaannya mungkin kalau udah yang rumit, mungkin lebih enaknya pakai relatif sama
linear sih. Eh, ya itu aja sih, tetap kembali ke case-nya lagi masing-masing. Nyamannya teman-teman pakai apa, ya udah kayak itu aja. Oke, terima kasih jawabannya Mas Andre. Mungkin ada peserta yang lain yang mau tanya, monggo. Jangan sungkan-sungkan sama Mas Andre. Oh, itu ada Mas Ril angkat tangan. Monggo Mas Ril. Bisa on-cam mungkin Mas Ril. Oke, siap. Ini aku itu apa mau tanya agak personal boleh Kak? Boleh. Nah, mungkin itu sih aku penasaran sih. Dulu Mas Andre kok bisa apa tertarik ngulik Android ini gimana sih Mas? Dulu apa kayak pengalamannya tuh kok tiba-tiba Sebenarnya kayak konsen ke sini gitu. eh oke, pengalaman tertarik ke Android itu sebuah kesalahan sih sebenarnya ya. Jadi dulu aku tuh waktu aku masih eh, belajar dulu waktu programming gitu, aku itu kan kayak masuk ke organisasi gitu. Nah, waktu itu materinya bahas tentang website. Nah, pas di suatu hari itu aku nggak datang sehari. Itu lagi ngebahas bagian database. Jadi kan kalau website itu udah identik banget sama yang database kan. Udah pokoknya setiap ada web pasti ada database gitu kan. Nah, aku tuh nggak datang. Terus ketika pertemuan selanjutnya aku datang, terus aku ngikutin. Nah, itu aku nggak tahu apa-apa. Aku mau ngikutin lagi, mau keep up udah nggak bisa. Akhirnya daripada aku stuck nih diem aja, terus yang lain udah pada bisa, akhirnya aku cari yang lain, terus ketemulah sama Android. Eh, Teman-temanku tuh juga kakak kelasku tuh juga nyaranin gitu, udah ke Android aja. Nah, di Android itu kan tidak harus bisa database kan, soalnya sebenarnya di Android itu kita koneksinya cuman sama si websitenya aja. Walaupun memang sebenarnya database itu diperluin, cuman nggak harus gitu kan kalau di Android. Lebih ke apa ya, tampilan sih kalau kalau Android. Soalnya itu kan di HP. Jadi kalau misalnya tampilannya udah jelek, klien juga udah nggak suka gitu kan. Jadi ya udah, aku dalamin aja itu Android. Jadi aku sama temanku itu ngilang gitu. Temanku udah belajar web semua, udah bisa web semua, aku nggak bisa web, tapi aku bisanya Android. Tapi temanku nggak bisa Android, ya udah gitu aja. Tapi ya ya bagus lah akhirnya. Paling setidaknya aku tidak stuck atau diem aja gitu kan, daripada nggak bisa apa-apa gitu kan. Ya ambil plan B lah. Enggak. Ya itu aja sih. Pengalaman yang apa ya? Gak inspiratif sih buat aku. Soalnya apa ya bisa buat apa ya pengalaman juga tips misalnya teman-teman ada yang stuck belajar sesuatu penting memulai sesuatu yang baru gitu ya Mas ya. Hmm, Kalau untuk memulai yang baru ya, yang Ya. pasti jangan takut gagal. Nah, Gagal itu udah biasa. Gagal itu eh, apa ya? Bagian dari kita belajar. Eh, Semakin kita di push, semakin kita dipaksa untuk bisa. Sebenarnya eh, angka kegagalannya itu juga akan semakin tinggi. Nah, tapi dari gagal itu kita juga mendapat pelajaran agar kedepannya kita tidak mengulangi kegagalan itu lagi. Android itu juga apa ya?
nggak sesulit itu, nggak sesusah itu kok. Nah, yang penting teman-teman udah paham konsep dasarnya seperti apa, eh, object oriented programmingnya juga dimantepin, harusnya sih udah bisa. Itu aja sih dari aku. Nah, tadi kan Mas Andri kan bilang kalau mantepin dasarnya, mantepin OOP-nya gitu kan. Terus kan masih ada nih teman-teman member ini yang masih memulai itu. Bagi tips dan trik dan Mas Andri biar bisa sehebat Mas Andri gitu. Dulu jujur aku waktu mulai Android juga nggak paham apa itu OP, apa itu object oriented programming. Aku tuh nggak tahu. Cuman ada eh, kakak kelasku sih, kakak kelasku itu bilang, udah jalanin aja dulu. Nanti belakang-belakang semisal ada apa-apa kan tinggal nginget aja. Ya udah aku jalanin. Awalnya aku sih nggak ngerti apa itu codingannya itu maksudnya gimana. Jadi aku cuman benar-benar cuma ngikutin step by stepnya aja dari Google atau dari YouTube. Eh, Copy paste. Jadi codingan Androidku dulu itu benar-benar ya apa ya kayak Frankenstein gitu, udah copy sini copy sana, terus ya pokoknya ikutin punya orang lah. Awalnya cuma ngikutin, lama kelamaan eh, udah dapat ilmunya OP-nya, jadi mulai paham oh ini jadi gini. Terus waktu dapat ilmu lagi OP gitu, oh jadi dulu yang dipakai di Android itu maksudnya gini. Jadi perlahan-perlahan mulai paham dari setiap kodenya yang dimaksud tuh bagaimana. Tuh sih. Jadi teman-teman nggak usah takut mulai dulu, nggak usah takut mulai. Jadi ya udah gas aja, biarin. Eh, Mau paham nggak paham, yang penting udah mau buat nyoba. Itu aja sih. Ayo teman-teman yang lain mungkin ada yang mau tanya. Mumpung ada Mas Andri di sini ya. Monggo, monggo. Oh, kayaknya teman-teman udah nggak ada yang tanya ini. Berarti udah bisa ditutup nanti masuk sesi foto. Tapi sebelum sesi foto mungkin Mas Andri bisa nge-share ini ya apa sosmed atau apa gitu supaya teman-teman bisa keep in touch gitu sama Mas Andri. Terus mungkin bisa ngasih closing statement juga sih. Closing statement. Iya. Untuk sosial media ini aja sih, Instagram ya aku terus di chat. Tapi aku lagi nggak suka aktif sih di Instagram. Kira-kira. Keliru. Nah, itu udah di-share, monggo di-follow Instagramnya Mas Andri ya. Closing statement, ya jangan takut untuk memulai. Kegagalan itu adalah sebuah proses dari belajar. Tetap semangat buat jadi programmer yang andal. Oke, terima Udah kasih sih itu aja dari aku. Oke, terima kasih Mas Andri. Iya. Thank you, Mungkin bisa Kak. Iya. mungkin bisa diambil alih sama sesi foto Mbak Bulan. Halo, suaraku masuk ya? Halo. Masuk, Pak. Iya, masuk. Oke, siap. Teman-teman mungkin yang belum on cam bisa on cam dulu pakai virtual background juga. Kita bakalan ada sesi foto bersama.
Yuk, yang belum on cam. Ditunggu ya teman-teman yang belum on cam. Ayo bisa nonton semua ya. Foto-foto. Bentar doang aja kok teman-teman. Yuk, yang bisa on cam bisa langsung on cam ya. Oke, langsung aku mulai ya. Aku hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, bentar. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Sekarang kayak GDSC kayak gini ya, teman-teman. Mungkin Mas Andre juga mau ikutan boleh. Oke, hitungan ketiga lagi ya. 1, 2, 3. Oke, tahan. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, nggak kerasa udah di penghujung acara ya. Terima kasih buat Mas Andri yang udah nyempetin malam minggunya buat isi di sesi Penjatim. Terus makasih banyak juga buat semua peserta yang udah nyempetin waktunya. Weekend tapi masih nyempetin waktu buat ikutan. Terus oke, aku tutup acara hari ini. Mohon maaf kalau ada salah dari panitia, mungkin salah kata atau salah perbuatan, atau ada perilaku yang kurang berkenan. Jaga kesehatan semuanya ya, oke. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Andre. Terima kasih Mas Andre. Terima kasih Mas Andri waktunya. Ya.